Namun di sisi lain, Fuad juga seorang penguasa yang keras kepala dan otoriter. Ia mempermainkan konstitusi seperti film di papan catur. Ia membubarkan parlemen berkali-kali, mencabut hak-hak partai politik, dan mengawasi pers dengan ketat. Sebagian menganggapnya gagal membangun fondasi demokrasi yang sehat. Ia lebih memilih stabilitas istana daripada kebebasan rakyat. Inggris, meski secara formal mengakui kemerdekaan Mesir pada masa Fuad, masih menguasai urusan militer dan keamanan terusan Suez, maka banyak yang berkata bahwa Fuad hanya merdeka di atas kertas sementara. Bayang-bayang Inggris masih menyelimuti istananya. Mesir terus melangkah. Farouk naik tahta, lalu dijatuhkan dalam kudeta militer oleh Gamal Abdel Nasser. Pada tahun 1952, monarki dihapuskan, republik lahir. Foto-foto para raja diturunkan dari dinding istana, dan nama-nama jalan berganti. Bahkan makam Fuad pun nyaris terlupakan, tersembunyi di balik lembar-lembar sejarah, yang kini berbicara tentang revolusi dan rakyat. Namun sejarah, seperti gurun, tidak pernah benar-benar mengubur segalanya. Nama Fuad I tetap hidup dalam berbagai bentuk, dalam nama universitas, dalam buku-buku pelajaran, dalam bangunan tua bergaya Eropa yang masih berdiri di Kairo. Ia tetap menjadi raja pertama Mesir modern, sosok yang berdiri di ambang dua dunia, tradisi Ottoman dan kebangkitan Arab, ketundukan kolonial dan cita-cita nasional, warisan seorang raja. Apa yang diwariskan Fuad I kepada bangsanya? Kemerdekaan simbolik Mesir. Ia adalah raja pertama yang memerintah Mesir dengan gelar raja Mesir dan Sudan setelah pengakuan Inggris. Walau kemerdekaan sejatinya masih terbatas, Konstitusi Mesir tahun 1923, sebuah kerangka hukum modern yang menjadi dasar politik selama 2 dekade. Walau sering ia langgar sendiri. Universitas Nasional, ia mendorong berdirinya Universitas Fuad I sebagai wadah kebangkitan intelektual bangsa Mesir dan perlawanan terhadap dominasi budaya asing. Identitas nasional dalam masa transisi dari kekuasaan asing menuju kemerdekaan, Fuad menanamkan kebanggaan sebagai bangsa Mesir di tengah elit dan rakyat. Namun warisannya yang terbesar mungkin bukan bangunan atau undang-undang, melainkan pelajaran bahwa modernisasi dan kekuasaan adalah dua pedang bermata ganda. Fuad ingin membawa Mesir ke masa depan tanpa kehilangan kendali, dan di sanalah ia gagal. Ia membuka pintu perubahan, tetapi takut berjalan terlalu jauh. Ia mendambakan kekuatan absolut di zaman yang mulai berpihak kepada suara rakyat. Di akhir hayatnya, konon Fuad pernah berkata kepada penasehat kepercayaannya,